teman-teman dan saya hormati Bu Ika. Selamat datang di Pranala Institute. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas seni dan kreativitas untuk kesetaraan gender. Untuk Meet hari ini akan dipandu oleh Mas Dimas. Kepada Mas Dimas, kami persilakan. Oke, terima kasih Novi dan selamat datang juga buat Bu Ika Murtiawati yang sudah meluangkan waktunya, dan juga selamat datang buat kawan-kawan yang mengikuti kelas atau diskusi Pranala Institute hari ini. Hari ini Pranala Institute masuk ke kelas ke-5, yaitu dengan tamu pembimbing kita yaitu Bu Ika dengan pembahasan seni dan kreativitas untuk kesetaraan gender. Selamat malam. Selamat malam, Bu Ika. Ya, selamat malam. Saya nyoba tes dulu suara saya masuk. Oh iya, sudah bagus Bu suaranya. Iya, terima kasih. Oke. Tema seni dan kreativitas ini kami pilih berdasarkan fenomena-fenomena yang hari ini banyak terjadi. Bagaimana perempuan yang mulai untuk berposisi di tempat-tempat yang penting di medan seni rupa Indonesia hari ini, seperti semisal kelompok dari Surabaya, perempuan pengkaji seni yang kemarin akan Bandung Contemporary Art Award dan seterusnya. Mungkin Bu Ika bisa memberikan pengetahuan ke kita atau semacam referensi bagaimana keadaan seni dan kreativitas untuk kesetaraan gender. Ya. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Terima kasih. Saya mungkin nggak sempat untuk bikin PPT ya, karena banyak hal yang dikerjakan. Ini pun juga baru diingatkan sama teman Bernard bahwa oh ya Bu, besok jangan lupa. Oh ya. Nah, oke. Sebetulnya sebelum saya mengutarakan banyak hal, saya mau memperkenalkan dulu bahwa saya memang berasal dari seni rupa ITB, tapi saya juga dosen di Universitas Adibuana Surabaya. Nah itu, nah ini kok nggak ada ya Unipannya gitu. Padahal itu bagian dari promosi loh sebetulnya. Nah, terus kemudian mengenai tema, memang tema yang lagi ngetren itu sekarang seperti itu, hubungannya dengan kesetaraan gender. Nah, karena memang dalam dunia seni kita itu selalu berhubungan dengan kreativitas, jadi paling tidak ada dua ranah yang harus dipahami, yaitu ranah pertama yaitu ranah publik dan ranah kedua adalah domestik. Nah, ranah kedua ini memang banyak dihuni oleh kaum perempuan pada waktu itu karena memang bersifat privat. Tapi untuk era sekarang di mana masyarakat tertutup yang semula berasal, maksudnya ada di negara kita atau di suku-suku etnis kita, sekarang mau nggak mau harus mengikuti ke era masyarakat terbuka. Nah, pada saat era masyarakat terbuka, itu sebetulnya ada hubungannya dengan tanggung jawab. Semula pada saat masyarakat tertutup, itu segala sesuatu itu dilakukan bersama-sama. Jadi dalam arti bahwa untuk kesejahteraan bersama itu juga tanggung jawab bersama. Untuk kesenangan dan semuanya itu dibuat secara bersama. Oleh karena itu, kita tidak mengenal siapa yang menciptakan gamelan pertama kali. Kemudian siapa yang menciptakan wayang pertama kali. Itu kita tidak mengenal. Karena memang itu diciptakan untuk kebersamaan. Nah, sekarang kita menuju ke masyarakat terbuka. Nah, pada masyarakat terbuka, itu tanggung jawab itu harus ada pada diri mereka sendiri.
Jadi mereka harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, akhirnya dengan hal seperti ini, para perempuan memang harus aktif karena perempuan pun juga harus apa namanya berjuang dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Apapun yang dia pilih, apapun yang dia tentukan dan putuskan. Oleh karena itu, pada ranah di mana yang tadinya berasal dari ranah eh, domestik, akhirnya harus juga mampu untuk menjalani di ruang publik, di ranah publik. Nah, pada ranah publik inilah maka seni dan kreativitas pada perempuan itu juga dituntut untuk bisa bersaing dengan kaum para lelaki. Nah, inilah di mana ruang-ruang publik yang semula adalah kekuasaan para lelaki, sekarang itu menjadi harus mau nggak mau berbagi dengan para perempuan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana perempuan menempatkan diri pada posisi seperti itu. Nah, karena kita perempuan, kita punya tanggung jawab yang lain, yaitu sebagai ibu dan juga sebagai eh, ciptaan Tuhan yang harus merawat siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu eh, perempuan diwajibkan atau berusaha untuk multitasking. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak atau para lelaki itu bisa fokus ke dalam satu apa yang ditekuni, itu memang seperti itu yang kodratnya lelaki. Dan kodrat perempuan itu memang harus multitasking pada era sekarang. Jadi mereka tidak bisa saling menyalahkan gitu. Maksudnya kalau lelaki itu sudah sangat kusuk dengan apa yang dikerjakan dan nggak mau diganggu, nah itu memang seperti itu. Tapi kalau perempuan terkesan tidak fokus, nah itu memang seperti itu juga ya. Jadi kalau misalnya kita berada pada posisi di mana kita menyadari masing-masing kondisi, itu akan sangat bagus. Tapi ada banyak sekali dalam kegiatan atau dalam suatu lingkungan sosial, itu perempuan masih pada era sekarang ini masih harus mau mengurus rumahnya, masih harus. Tapi untungnya banyak para ibu sekarang yang sudah membekali anak laki-laki mereka untuk dapat mengurus rumah tangga. Nah, ini karena apa? Khawatir nanti kalau punya istri, istrinya cari duit juga gitu. Nah, rumah kita nggak keurus. Nah, itulah. Oleh karena itu, pada bidang seni dan kreativitas, kami semua, para perempuan, berusaha untuk mengatasi persoalan ini dengan berkompetisi dengan para pria. Nah, mungkin untuk urusan teknis, banyak sekali para perempuan yang masih harus minta bantuan para lelaki, teman lelaki mereka. Karena apa? Karena memang pada dunia kita itu kalau disuruh ngangkat lemari gitu tenaga kita itu nggak akan mungkin atau mengangkat kayu atau misalnya memotong gergaji pada itu mungkin tidak semua bisa sanggup untuk mengerjakannya. Nah, ini memang kita harus minta bantuan para lelaki untuk mengatasi itu karena mereka punya tenaga yang 2 kali lipat daripada kita. Nah, oleh karena itu untuk urusan kreativitas kita mungkin nggak kalah ya. Dalam bidang seni pun kita juga nggak akan kalah. Karena memang seni itu membutuhkan kreativitas. Dan pada bidang kreativitas itu memang diperlukan untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan solusi. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah karya yang menurut kita itu sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kalau misalnya disuruh membuat patung 2 meter gitu ya, selebar 3 meter, mungkin kita nggak akan sanggup. Tapi kalau kita disuruh menyeket, merencanakan
atau membuat drawing atau bukan drawing ya apa ya sketsa untuk praproduksi mungkin bisa, tapi harus selalu minta bantuan juga kepada para teman pria, terutama para tukang. Nah, inilah perbedaan kami di sini. Nah, di lain pihak, para teman lelaki kita itu sudah mulai masuk ke ranah domestik. Jadi mereka sudah biasa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri, maksudnya tanpa harus repot untuk minta bantuan sana sini, misalnya untuk masak di dapur. Malahan beberapa teman saya itu kalau disuruh memasak di dapur itu lebih enak daripada para perempuan. Nah, kalau masak itu betul-betul dinikmati oleh mereka. Dan juga dalam pembuatan misalnya untuk menjahit, terus kemudian membersihkan rumah, menyelesaikan untuk apa merawat rumah dan semuanya itu telaten gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang dalam kesetaraan gender itu perlu. Dalam sebuah kekaryaan, apakah itu karya seni tari, seni musik, terus kemudian seni teater dan juga seni rupa, itu memang sebagian besar dari kami itu bersaing dalam hal kreativitas. Karena seni yang sekarang, yang seni, itu membutuhkan kreativitas tingkat tinggi untuk persoalan individual kami masing-masing. Ya, karena kita memang bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, jadi kita berusaha untuk berkompetisi semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita tidak bisa lagi bahwa, oh, kamu kalau misalnya melukis, melukis saja gitu, tapi kalau untuk bikin patung mungkin nggak sanggup. Nah, ya bisa begitu, tapi sekarang masalah teknis itu masih bisa diatasi dengan banyak hal. Nah, itu. Jadi pada seni itu memang dibutuhkan fleksibilitas. Itu penting karena bahwa sekarang pada era kontemporer di mana semua karya itu harus ada pertanggungjawaban karena memang di situ letak keunikan dari karya seni. Bila nggak ada tanggung jawab, orang nggak akan mengira itu adalah karya seni. Tapi kalau kita menganggap bahwa itu adalah karya seni, berarti harus dapat dipertanggungjawabkan dan juga harus dapat dijelaskan konsepnya mengapa karya itu tercipta. Nah, jadi sekarang kita harus mulai memikirkan bagaimana sebuah karya itu tidak muncul begitu saja dalam arti bahwa kita asal muncul ide terus langsung menggambar gitu. Itu kayaknya untuk era-era sekarang itu kurang pas. Jadi kurang sesuai karena memang di era digital itu ada kemiripan satu sama lain. Nah, oleh karena itu banyak sekali para seniman itu yang dadakan. Dalam arti dadakan itu mereka bisa pokoknya asal tahu komputer, terus aplikasi dengan teknologi tinggi, mereka bisa menciptakan karya sebagus yang manual. Yang seharusnya dalam proses pengkaryaan itu harus melalui banyak hal. Kemampuan untuk memanage karya seni atau bagaimana memanage seni itu sendiri, proses penciptaan, dan kemudian bagaimana kita memahami apa itu konsep dan kemudian apa itu gagasan, apa itu ide. Nah, semua itu bisa muncul kalau kita benar-benar memahami untuk apa karya itu dibuat dan manfaatnya itu apa. Nah, itulah yang harus kita pahami bahwa membuat karya seni untuk era sekarang itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita misalnya melihat mural di pinggir jalan, kalau kita tahu bagaimana proses dan kemudian bagaimana
seniman mengerjakan itu untuk kepentingan apa dan sebagainya, kemudian dipublikasikan. Jadi kita tahu bahwa oh itu karya seni muralnya. Tapi kalau hanya digambar dan kemudian sudah lewat begitu saja, itu mungkin hanya sebagai penghias atau kemudian menciptakan suasana dari lingkungan itu tanpa perlu kita mengetahui apakah itu karya seni atau bukan. Nah, itu perbedaannya di sana. Oleh karena itu, para seniman perempuan era sekarang itu berusaha banget untuk memang benar-benar karyanya berkualitas. Dalam arti konsepnya jelas, kemudian mungkin masalah bahan bisa di apa ya dipertimbangkan, tapi dalam hal pemikiran mungkin bisa lebih jauh lebih baik daripada era-era sebelumnya. Nah, dan ini saya melihat bahwa mahasiswa seni rupa yang perempuan itu sekarang makin lama makin banyak. Tidak pada saat angkatan saya di mana satu kelas itu 30, mungkin perempuannya cuma 2, 3, paling banyak 4 atau 5 orang. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang berimbang. Perempuan-perempuan seniman itu banyak banget. Dan saya bersyukur bahwa mereka karya-karyanya juga semakin berkualitas. Nah, untuk sementara itu dulu barangkali ya yang bisa saya sampaikan. Sehubungan dengan itu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang bisa saya jawab sambil berdiskusi. Baik, Terima kasih. Bu Ika. Ini Ya, cukup menarik ya. Bu Ika membuka tema kita hari ini dengan kondisi dunia yang terbuka gitu. Mungkin sebelum eh, ada pertanyaan dari teman-teman dan kita diskusi lebih lanjut, karena mungkin dari saya dulu Bu ya. Karena kan dunia sekarang sudah terbuka gitu, atau bisa dibilang global citizenship gitu. Ini terbuka juga beberapa kecepatan informasi gitu Bu. Sejauh mana sih menurut pandangan Bu Ika, informasi ini mampu apa ya, mampu diserap atau mempengaruhi kreativitas dan seni eh, itu Bu? ya. Eh, dalam hal informasi, memang kita bisa mendapatkan dari manapun ya, dan tidak terbatas. Masalahnya lagi sekarang sudah di era digital, kita pada saat yang bersamaan itu bisa tahu bahwa di daerah, misalnya di negara mana itu ada pameran internasional, asal kita apa mau untuk membukanya gitu ya. Terus di era mana lagi gitu di ada informasi di pedalaman malahan itu ada upacara misalnya itu secara bersamaan. Nah, sekarang tergantung bagaimana kita semua itu mengolah informasi itu ya. Apakah informasi itu akan menjadi suatu materi bagi ide gagasan berseni rupa pada proses penciptaannya? Boleh, karena era sekarang adalah era kontemporer, sehingga kita bisa menggunakan semua aspek yang ada di lingkungan kita itu untuk mengembangkan apa yang kita punya, mengembangkan gagasan untuk diwujudkan menjadi karya-karya baru. Nah, karya-karya yang dimaksud karya-karya baru itu apa gitu ya? Karya baru adalah karya yang mungkin ini ya, ada kata mungkin belum terpikirkan oleh orang lain. Ya, jadi mungkin saja bahan-bahannya itu berasal dari manapun sekitar kita, lingkungan kita, tapi aspek yang disinggung, aspek yang dipersoalkan, atau aspek yang diangkat, itu bisa saja dari apapun yang ada di sekitar kita. Mengkritisi apapun, termasuk mengkritisi lingkungan, mengkritisi kesehatan, mengkritisi sosial budaya masyarakat, dan sebagainya. Hanya saya betul-betul bersyukur, di sini letak saya itu betul-betul bersyukur mengapa saya ada di Indonesia. Kita itu mempunyai beragam etnis,
dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian kita berkenalan dengan banyak ragam suku yang semuanya itu ramah, ramah tamah, dan wah pokoknya enak banget deh kayak ketemu keluarga dari mana gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu akan mendapatkan banyak ide dari Sabang sampai Merauke. Bila kita memang mau jalan-jalan kemanapun, itu pasti akan diterima. Dan karya ini merupakan gagasan dengan lokal genius, atau artinya itu beridentitas sebagai karya-karya Indonesia yang khas, yang tidak sama dengan negara lain. Nah, karena apa? Banyak karya yang hampir mirip dari Athena, dari Roma, Italia, dari Jerman, dari manapun, termasuk di Indonesia. Itu mirip satu sama lain. Yang beda itu apa? Mungkin pada konsepnya. Tapi yang paling bagus adalah kita menggunakan gagasan yang ada di negara atau di etnis kita masing-masing ini yang banyak sekali jumlahnya ribuan. Malahan itu bisa kita pakai sebagai ide, sebagai gagasan untuk kreativitas kita dalam menuangkan karya seni yang khas, yang tidak sama dengan karya lain. Itu yang dicari sebetulnya oleh para apa budayawan atau para kreator dari berbagai negara di seluruh dunia. Nah, itu ya, teman-teman. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Ya. silakan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin eh, sharing mengenai seni dan kreativitas untuk kesetaraan gender. Silakan. Monggo, silahkan. Silahkan. Itu Bernard itu barangkali. Silakan Bernard. Ayo, Ada ayo. teman-teman perempuan yang lain, Mbak Isma, Monggo, Mbak silahkan. Elvin, dan Mbak Made. Bernard, silakan. Tes tes. Ya, silakan, Iya Bernard. Bu. Jadi saya sebenarnya dari apa kesetaraan gender ini padahal itu kan sudah diatur ya di apa di peradaban kita di Jawa terutama. Nah, hari ini kok masih ada sih seperti kita suarakan untuk kesetaraan gender dan lain-lain seperti itu. Atau memang hari ini menjadi peluang besar seperti itu. Padahal dulu di Jawa kan sudah jelas untuk kesetaraan gender. Nah, kemudian setelah adanya Belanda masuk ke sini setelah kolonial, hal itu sedikit hilang. Nah, kemudian berkembang lagi kesetaraan gender ini. Nah, ini kok masih disuarakan, dikampanyekan. Ada apa sih dengan kesetaraan gender itu? Itu saja sih Bu. Terima kasih. Ya, terima Silakan, Bu. kasih. Langsung saya jawab ya, Mas Iya, Bu. Dimas. Ya, oke. Nah, mengapa kesetaraan gender itu menjadi topik-topik yang hangat dan kemudian menjadi topik-topik yang dipakai di seluruh dunia untuk mengangkat kembali para perempuan. Padahal perempuan sendiri itu juga sudah maju sebetulnya, gitu ya. Nah, eh, dalam topik-topik tulisan dimanapun, gitu ya, maksudnya untuk permintaan-permintaan tulisan seperti jurnal internasional dan sebagainya itu kesetaraan gender itu masih diperlukan. Nah, karena apa? Dalam posisi, nah ini ya maaf ya, mungkin ada hubungannya dengan agama, gitu ya, toleransi dan kemudian apa sosialisasi lah dalam budaya sosial itu memang para kaum pria itu masih merasa dirinya itu berkuasa. Itu mungkin ada hubungannya sama agama ya toh ya. Nah, itu di mana kalau perempuan nggak boleh menikah lagi gitu ya. Tapi kalau laki-laki memang bisa diberi kesempatan sampai 4 kali menikah. Nah, asalkan rajin aja ngurusnya, gitu punya biaya gitu dan bisa membagi adil. Nah,
gimana bisa adil kalau yang satu gemuk, yang satu kurus kan kayaknya yang satu 5 meter, yang satu 2 meter. Nah, nggak bisa adil, ya kan? Tapi masih masih diberi hak. Coba kalau misalnya kita kayak perempuan seperti itu, Dewi siapa itu yang di pewayangan itu sebagai istri dari 5 Pandawa. Kira-kira gimana itu? Apakah apakah ada gitu ya yang seperti itu gitu, perempuan dengan 5 suami. Nah, itu kan dilarang oleh agama. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat kesetaraan gender itu dimunculkan lagi gitu ya. Kita nggak mau lah ya kalau misalnya mau suami 5 gitu ya, repot juga ngurusnya tuh gimana ngaturnya gitu. Tapi kalau bapak-bapak itu bisa gitu katanya, istrinya sampai 20 50, itu kok ya nggak capek gitu ya. Satu aja udah telang. Terus sekarang yang jadi persoalan lagi dalam posisi di kondisi dalam agama itu, patriarkat itu sangat masih masih sangat di apa ya, digaungkan gitu loh. Nah, inilah yang membuat para perempuan itu masih merasa bahwa aduh, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa deh kalau misalnya ada lelaki bersuami suka sama kita. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Itu kan repot banget ya. Nah, terus lagi kalau kita misalnya ingin berkreasi atau ingin meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Nah, itu kadang-kadang masih agak repot gitu lihat. Kalau misalnya ini ada cerita teman yang kemudian selalu mengeluh bahwa dia sebetulnya sanggup melukis bagus banget. Tapi entah kenapa suaminya itu kalau melihat dia melukis ya, suaminya itu rewel, minta dibuatin kopi, padahal bisa loh bikin kopi sendiri. Kenapa bikin kopi aja minta tolong, terus apalagi gitu, sehingga dia nggak bisa menggambar, tidak bisa berkarya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kadang-kadang membuat eh, apakah perlu gitu ya para lelaki itu diingatkan bahwa ini sudah zamannya kesetaraan gender loh. Kalian jangan menganggap bahwa oh kita harus selalu ada di dapur, kita harus selalu bersih-bersih. Emangnya bayar berapa sih kamu ke aku? Gitu kan, gituin ya. Sanggup nggak membayar kita untuk ini kalau misalnya aku tuh ngurusi segala macam dari A sampai Z itu sampai semuanya. Kayaknya nggak sanggup para lelaki itu. Tapi maunya menang sendiri. Nah itulah ya. Jadi akhirnya ada isu kesetaraan gender itu dimunculkan lagi karena banyak para perempuan itu merasa masih belum begitu merdeka secara finansial atau merdeka secara pribadi, cara berpikir itu masih harus manut apa kata suami, kalau nggak gitu kualat, dosa. Alah, alah, wong suaminya sendiri aja loh banyak dosa, ngapain juga gitu ngurusi itu. Nah, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang yang harus perlu dimunculkan kembali, bagaimana kesetaraan gender itu perlu diangkat, termasuk bahwa perempuan itu juga bisa loh cari duit dan mungkin malahan lebih banyak daripada kaum lelaki, tetapi itu ya belum tentu ada kesempatan. Nah, kesempatan ini jujur saja selalu diberi dari para lelaki. Kalau sudah punya suami, suaminya memberi kesempatan, tapi kalau enggak, wah ya udah, diamlah dia di rumah gitu, mau ngapain itu stres, terus kalau kabur dibilang oh kamu itu penyelawan. Nah itulah ya, macam-macam pokoknya dah. Nah itulah yang menyebabkan bagaimana perempuan sebetulnya agak ogah gitu loh kalau disuruh berumah tangga, tapi ya sudahlah, kata kakak, kata adik, kata ibu, kata bapak, itu baiknya perempuan berumah tangga, udah weh manut. Nah itulah ya, jadi akhirnya pada generasi sekarang, di mana generasi era-era sekarang itu
banyak sekali para perempuan yang menikah pada usia yang sudah cukup banyak. Nah, ini karena pertimbangan, apa loh ya waktu buat saya, ada nggak? Nah, ada nggak waktu buat saya pribadi? Nah, itu yang dipersoalkan. Ya, itu yang saya kira dari jawaban pertanyaan mengapa kesetaraan gender selalu dimunculkan lagi, dimunculkan lagi, dimunculkan lagi. Karena memang perlu diingatkan kembali berulang-ulang. Ya, kita itu sama manusia yang sama. Ya. Nah, gitu. Saya kira itu. Ada lagi mungkin teman lain? Baik, terima kasih Bu Nggak Ika. apa-apa. Ya Bu, gimana Bernard? Baik, baik, sudah terjawab. Terima kasih Bu Ika Ya, sama-sama. jawabannya. Mudah-mudahan kalau nanti punya istri, sudah punya istri belum? Oh, belum Bu, belum Bu. Kalau sudah punya, jangan sampai diplokoto terus gitu. Baik, terima kasih Mas Harus Bernard. disayangi. Oh, udah punya orang tua ya yang menyayangi dia, kenapa enggak gitu loh suaminya ya toh. Silakan Biar teman-teman yang dia lain. berkreasi. Oke, Bu. Ya. Ada Mas Wagijan, Mas Torek, Mas Asidiki. Mau dominan laki-laki nih Bu. Mbak Novi. Atau mungkin sambil nunggu pertanyaan teman-teman. Nah, terkait pertanyaan Bernard dan informasi terbuka tadi. Nah, ini akhirnya jadi bias di dunia kesenian sendiri. Mana gerakan aktivisme feminis dan seni feminis gitu. Sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang ungkapan politis dan mana yang ungkapan kreatif gitu. Ini gimana tuh? Nah, kreativitas itu sebetulnya bagian dari proses berpikir. Ya, kreativitas itu biasanya dibutuhkan bila kita menghadapi suatu persoalan dan kita mencari solusi. Nah, dalam berkreasi, kita juga bisa mengungkapkan imajinasi kita. Nah, ini mengapa? Karena kita punya persoalan dengan imajinasi, bagaimana supaya gagasan ide itu muncul dan terwujud. Ya, nah, oleh karena itu dibutuhkanlah kreativitas, di mana supaya karya seni atau karya yang kita ciptakan itu sesuai seperti apa yang kita mau. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita mewujudkan gagasan itu supaya sesuai seperti apa yang kita mau. Nah, persoalannya adalah bahwa gagasan atau ide yang kita punya itu kadang harus dilengkapi dengan banyak wacana, banyak tulisan atau banyak bacaan ya, supaya karya itu menjadi dalam arti dalam, ada banyak simbol yang bisa disampaikan dalam karya seni ya, melalui gerak, melalui ungkapan kata-kata, bisa juga melalui bentuk garis itu rupa dan juga bunyi-bunyian dan musik. Nah, itu semua merupakan simbol sebetulnya, simbol gagasan bagaimana kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa verbal, mungkin sangat panjang ya kita mengungkapkannya. Tapi kalau menggunakan bahasa non-verbal, mungkin melalui gambar, gerak, terus kemudian bunyi, dan bentuk-bentuk sastra, puisi ya. Nah, itu mungkin memerlukan daya kreasi di mana eh, para pencipta itu membutuhkan bantuan untuk dapat disampaikan ke para penikmat. Nah, bantuan-bantuan ini berupa kalau misalnya seni rupa itu kreator atau kurator, ya, kurator. Nah, itu juga berlaku pada bidang sastra. Kalau musik itu saya kurang tahu, mungkin ada istilahnya atau juga semacam kurator juga gitu ya, dan juga teater. Nah, inilah yang menjembatani keduanya antara pencipta dan penikmat seni. Ya, karena ada bahasa yang berbeda di keduanya. Nah, inilah tugas dari para kurator adalah untuk
menjembatani bagaimana supaya keduanya bisa saling berkomunikasi. Bagus kalau misalnya dua-duanya bisa berkomunikasi tanpa para kurator, bisa. Cuma kedua-duanya harus mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami karya seni. Nah, masalahnya lagi, masyarakat kita itu banyak yang nggak begitu paham sama karya seni, ya kan? Nah, itu. Jadi, eh, makanya saya berharap kepada para teman-teman kita yang muda, apabila kita nanti membimbing atau mengajarin para anak-anak atau para anak muda atau yang lebih muda gitu ya, apapun lah mereka, jadi siapapun mereka gitu, diajarin untuk menghargai karya seni. Ya, menghargai karya seni itu penting ya. Jadi nggak haruslah mereka menjadi seniman, itu memang pilihan semuanya. Tapi paling tidak gitu ya, menghargai karya seni itu penting. Jadi kita misalnya kita membuat batik atau teman-teman dan para kreator membuat batik misalnya. Nah, begitu batik selesai, semuanya dilipat dengan bagus, semuanya dipajang. Tapi gitu ya, suatu saat karya batik itu mungkin dipamerin atau mungkin menjadi bagian dari elemen estetik interior. Nah, setelah dipakai, kemudian dijadikan bantal, dijadikan selimut. Nah, ini beda lagi kan. Sudah nggak ada lagi yang dimaksud dengan penghargaan terhadap karya itu. Padahal yang bikin itu loh udah setengah mati bikinnya. Tapi terus kemudian oleh yang berikut-berikutnya itu dijadikan lap, dijadikan ganjel pintu. Waduh, padahal batik itu susah banget bikinnya. Ya, nah hal-hal seperti itu yang membuat kadang saya tuh sedih banget gitu ya. Ada patung yang kemudian dijadikan dingklik, kayak dipakai untuk ganjel pintu juga. Itu patungnya begitu bagus sebetulnya, tapi nggak tahu apakah karena diposisikan di bawah, terus kemudian kotor, berdebu, sehingga tampak tidak terawat, sehingga memberi nilai kurang terhadap karya seni itu. Nah, kalau seandainya kita menghargainya, kita akan bisa menjaga, terus kemudian membersihkannya, dan menempatkan sebagaimana layaknya karya seni itu berada. Misalnya di meja, diatur rapi, gitu. Itu akan terkesan berharga daripada kalau ditaruh di bawah, gitu ya, dan kotor, berdebu. Nah, itulah. Hal-hal seperti itu kadang-kadang nggak begitu kurang dipahami oleh teman-teman yang lain. Misalnya begini, ada lagi eh, kalau kita misalnya memamerkan perahu, perahu besar gitu ya di lapangan terbuka gitu. Nah, kalau kita pada saat memamerkan itu banyak tamu, tapi begitu selesai, terus kemudian perahu itu bisa diangkut sama Satpol PP. Nah, Satpol PP-nya itu yang nggak bersalah, ya. Nah, Satpol PP itu karena memang mungkin satu dapat perintah dari atasannya, yang kedua mungkin memang dia merasa bahwa itu perahunya kok kumuh banget sih gitu. Udah dibawa ke tukang sampah aja dibuang. Nah, bisa jadi. Nah, oleh karena itu bahwa menghargai karya seni itu memang perlu ya. Apalagi kalau perahu itu sudah kumuh, kemudian dicampir-campirin barang-barang yang mungkin terkesan kotor, wah itu udah jadilah. Nah, ada ide bagus, misalnya memasukkan gerobak sampah ke dalam galeri mewah. Nah, ini merupakan bagian dari karya kontemporer, di mana yang ditumpuk di gerobak sampah itu apa? Lukisan-lukisan yang rusak. Nah, lukisan-lukisannya tidak terawat, ditumpuk di situ, kemudian dipamerkan di galeri. Kira-kira sanggup nggak teman-teman? Nah, itulah ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang merupakan kritikan bagi kita sendiri bahwa karya seni itu sebetulnya merupakan karya yang sangat luar biasa.
karena tidak semua orang bisa membuat karya seni. Ya, itu. Makanya kita harus belajar untuk memahami dan menghargainya. Itu Mas Dimas, barangkali seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mbak Isma, Ayo, Mbak Ellen. yang lain nih. Mumpung lagi Ya, betul. semangat menjawab. Lagi di mana, Bu Ika? Ya, monggo. Aku. Oke, silakan Mas Fahmi. Ya, menarik ya rasanya karena materinya juga dari jauh. Terkait dengan gerakan-gerakan seni di wilayah-wilayah perempuan. Ya. Sejauh mana hari ini seniman-seniman perempuan kalau kita ngomongin secara otonom gitu. Suaranya kok rame ya, maaf. Oh iya. Ada lagi monggo. Maaf. lagi dengar. Iya. Nah, Rame, ya. Seniman-seniman perempuan yang otonom ini secara individu, gerakan terkait dengan kesetaraan ini melalui karya seninya itu sejauh mana untuk hari ini begitu. Nah, kalau hari ini saya melihat kayak fenomena-fenomena kolektif seni di Indonesia, perempuan-perempuan yang kemudian terakomodir menjadi sebuah kolektif. Kalau di Surabaya itu kemudian ada perempuan pengkaji seni. Nah, itu mereka memang gerakannya cukup menarik gitu untuk melihat kesetaraan bagi perempuan. Kemudian di Jogja ada kunci gitu kan, juga menarik. Nah, tetapi untuk wilayah perempuan yang seniman perempuan yang otonom ini secara individu, sejauh mana kekuatannya berbicara mengenai kesetaraan itu. Saya kira ya hari ini juga perempuan mengejar, misalkan di galeri, mengejar ya pasar gitu, akhirnya kapital gitu, sehingga akhirnya konteks-konteks kesetaraannya tidak terakomodir. Ya mereka hanya mengkaitkan bahwa eksistensi perempuan, nah ini saya perempuan sebanding dengan seniman ini karena karya saya masuk di galeri gitu. Mungkin tanggapannya dari. Baik, terima kasih Mas Fahmi. Ya. Ya, silakan Bu Ika. Ya, saya jawab ya. Nah, ini topiknya bagus banget ya pertanyaannya ya. Memang perempuan itu multitasking, itu harus diingat-ingat ya. Bahwa dia bisa menghasilkan uang itu memang luar biasa gitu. Jadi dia berkreasi itu dimanapun juga bisa, dalam arti membuat karya seni, apakah berupa karya seni berupa produk atau juga berupa karya seni rupa murni. Nah, sampai sejauh mana mereka bisa menguasai area dalam arti keahlian. Nah, itu tergantung dari minat perempuannya itu. Nah, kalau memang dia harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, ya, di mana dia seharusnya punya gagasan atau mimpi ideal untuk menyelesaikan suatu karya seni rupa murni. Nah, karena pertimbangan lain adalah bahwa, oh, mungkin suaminya gajinya nggak banyak, itu nggak besar, terus tapi anaknya 5, terus mau ngapain coba kalau dia mau karya seni murni ya. Kalau mungkin dia berpikir, oh ini bisa laku, ya nggak masalah kan sebetulnya. Kalau memang karya seni rupa murninya itu dia bisa mempromosikan dan kemudian bisa menjualnya untuk kebutuhan hidupnya, itu saya kira nggak masalah. Ya, nah keahliannya bisa dipakai juga untuk kebutuhan yang lain, misalnya kuliner. Dalam bidang kuliner itu perempuan-perempuan itu sangat sangat senang sekali, samping untuk memenuhi kebutuhan masak, juga dia mencoba untuk berkreasi di situ. Dan itu laku, misalnya membuat kue-kue dan kemudian jual secara online, dan itu enak, dan banyak teman-temannya yang sama teman itu saling membeli, ada yang saling buat, oh ya ini saya membuat ini, mau nggak beli-beli. Nanti kalau temannya yang bikin, dia yang beli juga. Nah itu bergantian. Nah itu suatu hal yang sudah rutin terjadi pada wilayah para perempuan.
Nah, kemudian kalau misalnya dia menjadi seniman yang besar, maksudnya dalam arti seniman besar itu dia bisa menciptakan karya-karya yang bagus dan berkualitas, dan kemudian dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi mandiri, dan talentanya juga bagus gitu ya, karya-karya seninya itu luar biasa. Nah, itu juga suatu hal yang harus mau nggak mau tetap harus dihargai gitu ya. Itu karena mungkin dia tidak berangkat sendiri. Mungkin ada suami yang memberi kesempatan, keluarga yang mendukung gitu ya. Dan suaminya tahu kalau dia punya kemampuan lebih, dan kemudian berusaha juga untuk supaya istrinya eksis dengan bidangnya. Tapi tidak sedikit juga para perempuan yang ogah untuk berumah tangga karena takut banget kalau punya suami yang membatasi geraknya. Nah, itu yang kata mereka, itu bahasa yang umum. Kita seperti mendapatkan kucing dalam karung, katanya. Kita seperti mendapatkan kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu kalau lelaki itu bagus-bagus gitu ya, kelihatannya baik secara kemasan itu. Mungkin mencintai, menyayangi, tapi ujung-ujungnya mereka menjadi begitu obsesi, terus kemudian menjadi apalagi lah. Nah, itu yang takut. Itu mereka takut sekali dengan hal-hal seperti itu. Makanya banyak sekali seniman-seniman perempuan yang kemudian tidak berumah tangga. Jadi mereka betul-betul eksis di dunianya dan berkembang dengan bagus, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Nah, itu yang terjadi bila pilihan mereka adalah tidak berumah tangga dan mereka tetap eksis pada dunianya. Nah, ini juga harus kita hormati karena memang itu semua pilihan. Sama dengan para lelaki juga punya pilihan ya. Apakah mereka mau berumah tangga atau tidak, itu pilihan juga gitu. Karena semua punya pertimbangan masing-masing. Nah, itu saya kira begitu, Mas. Sorry. Gimana Mas Fali? Cukup menjawab? Aduh, kalau saya ngobrol ngobrolnya kok jadi kayak menjelekkan lelaki dan enggak lah, lelaki juga baik-baik kok, ya, bagus banget. kalau saya di Ya. wilayah seni rupa gitu, Bu. Mm-mm. Untuk perempuan, kekuatan perempuan terkait pembacaannya dalam konteks kesetaraan gender, Ya. itu hari ini juga belum menemukan, untuk hari ini ya belum menemukan kekuatan pembacaan konteks kesetaraan yang setara dengan katakanlah dengan Emilia Sunasa gitu kan ya, yang dalam lukisan-lukisannya kerap juga membicarakan tentang apa namanya ya kesetaraan itu, bagaimana perempuan, bagaimana kebebasan perempuan itu kan sebenarnya sudah digaungkan sejak tahun 40-an ya, Sunasa Ya. ya, sehingga dijuluki sebagai Kartini walaupun terlupakan gitu. Nah, itu untuk hari ini belum lahir gitu kan. Siapa lagi ya istilah perempuan ya itu tadi, makanya saya katakan pembacaan konteks perempuan terkait kesetaraan itu juga belum kuat. Tetapi mungkin kuat dalam segi pengkaryaannya karena beberapa perempuan masuk di galeri. Tetapi konteksnya kan juga tidak soal kesetaraan yang mungkin ya apa namanya kesehariannya dia. Ya. Ya, betul. Itu betul. Bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa segala kesempatan itu bisa berlaku pada setiap orang. Apakah itu lelaki atau perempuan. Cuma masalahnya, nah ini masalah lagi. Kalau ada kesempatan, perempuan itu berpikir dua kali. Kalau laki-laki mah enggak, gitu ya. Nah, itu udah suatu hal yang umum. Berpikir dua kali gimana, gitu. Kadang orang tuanya itu belum tentu mengizinkan kalau ada kesempatan-kesempatan. Nah, itu dari lingkungan keluarga juga mempengaruhi gitu posisi mereka tuh ada di mana. Nah, oleh karena itu kalau misalnya para perempuan itu bisa bagus jalannya, maksudnya bisa sampai otonom gitu ya, dalam arti mandiri banget gitu. Dan dia juga
punya segalanya. Nah, itu pikir suatu hal yang wajar. Karena para lelaki juga bisa seperti itu juga kan. Nah, cuma masalahnya sekarang dalam dunia seni itu kita diharapkan untuk kompetisi. Nah, dalam kompetisi inilah yang kadang membuat suami istri misalnya itu sama-sama seniman, kadang-kadang itu saling saling apa ya? Saya nggak bisa bilang apa-apa karena kebetulan suami saya mendukung sih kalau saya. Jadi saya punya gagasan seperti ini, gimana ya bagusnya? Jadi kita berdiskusi. Wah, itu keren banget. Kalau suami saya seperti itu. Termasuk juga dalam menulis buku gitu ya. Saya mau menulis buku seperti ini, gini. Oh ya boleh, gitu. Nanti aku lengkapi. Jadi nama kami berdua jadi sama di satu buku. Nah, hal-hal seperti ini itu belum tentu terjadi pada teman-teman yang lain. Yang masalah utamanya sebetulnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan kemudian apa yang akan kita kerjakan. Nah, itu yang harus ada kesepakatan. Kalau kita berumah tangga dalam arti bersama dengan hidup berkeluarga, bagaimana dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, ini harus dibicarakan ya. Hal-hal masalah yang prinsip itu harus dibahas. Jangan diemin gitu ya. Kalau diemin ya merasa seperti ada saingan di dalam rumah gitu. Ada musuh dalam selimut. Nah, itu yang agak kurang menyenangkan gitu ya dalam kegiatan bersama ya seharusnya bisa menyenangkan menjadi kurang menyenangkan karena masalah komunikasi. Nah, ini yang mulai dari pacaran sebaiknya harus biasakan untuk komunikasi dengan baik. Nah, itu apapun yang dipikirkan apakah itu enak nggak enak ya harus ngomong, jangan didiamin apalagi kalau waduh masalah duit itu sensitif banget itu masalah duit. Nah, itu masih ada nggak ada padahal masih banyak supaya dikasih gitu kan. Nah, keterbukaan seperti itu yang diperlukan sebetulnya. Nah, itu barangkali itu yang membuat apa namanya satu sama lain itu kurang bisa berkomunikasi dengan baik. Baik Bu Ika. Ya memang laki-laki pinter Bu, nyimpen duit. Jangan netarek. Silakan tuh teman-teman yang lain. Cek. Ya, Saya Fer. boleh menanggapi nggak dari pertanyaan Mas Fahmi dan juga Boleh, pernyataan dari boleh. Bu Ika? Jadi Silakan, Fer. fenomena kesetaraan kenapa sih kok masih belum terangkat ya? Saya rasa beberapa diskusi yang saya dapat dari sini, kesetaraan ini untuk diangkat menjadi karya, aku rasa dari teman-teman seniman juga dapat poin-poin dari rumah tangga. Jadi isu itu agak terlena dalam pemikiran-pemikiran wanita. Nah, kalau kita baca secara senimannya, untuk prosesi penciptaan karya ini aku rasa banyak yang mempengaruhi dari Bu Ika tadi. Terutama dari teman-teman yang mahasiswa itu kan aku rasa kalau dari dasar wanita yang multitasking itu membuat teman-teman itu enggak jadi mengerucut seperti itu aku rasa. Nah, yang malah aku khawatirkan dari feminisme dan seni ini menjadi jembatan profesi yang aku baca dari fenomena di luar ini, fenomena LGBT. Aku rasa seperti itu. Itu yang aku rasa yang sangat mengkhawatirkan ya. Kalau malah seni ini aku rasa ini proses lah. Kita lihat aja 2 atau 5 tahun ke depan. Nah, terima kasih. Seperti itu sih. Terima kasih Mas. Oke. Bu Ika mau nanggapin? Mm-mm. Silakan Bu. Monggo yang lain. Silakan yang lain untuk Mas Taufik, Mbak Isma, Mas. Ayo Mas Fahmi, kita diskusi lagi. Mbak Atiatul. Oh, Fahmi ya, bukan Torik ya. Sorry. Fahmi Torik. Fahmi Torik Bu. Oh, Bisa Fahmi Torik.
Bisa dipanggil Fahmi, bisa dipanggil Bang. Iya, iya. Sambil nunggu pertanyaan teman-teman, Bu, terkait pertanyaan Bernard dan Mas Fahmi gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih batasan-batasan terkait eh, feminisme, aktivis feminisme dan seniman feminisme yang melebur jadi satu itu, yang terkadang-kadang juga apa ya, karya-karyanya itu terkadang menyiratkan ada eksploitasi diri gitu, Bu, terhadap perempuan itu sendiri gitu, Bu. Katakanlah kayak karya-karya Iga Murniasi gitu. Itu kan sangat-sangat vulgar dan ya sulit diterima dalam konteks sosiokulturalnya gitu. Gimana Bu Ika? Nah, ini terjadi pada teman-teman saya. Sebetulnya apakah mereka itu feminis dalam konteks paham? Itu sebetulnya kalau saya sih saya nggak begitu setuju. Mengapa nggak setuju? Karena memang kita sudah dikodratkan untuk bareng gitu ya dengan teman lelaki gitu sebagai suami gitu. Bagaimana kita menjadi semakin netral. Dalam arti semakin netral itu apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih lebih manusiawi. Nah, kalau misalnya tidak ada pembanding ya, jadi mereka itu semaunya gitu terkesan wah ini berkuasa banget pokoknya dia menggambar apapun oke, terus kemudian bertingkah apapun oke gitu. Nah, hal-hal seperti itu bukan feminis. Ya, itu sebetulnya bukan paham feminis yang asli. Paham feminis yang asli itu sebetulnya adalah bagaimana mereka berkarya, terus kemudian menjadi mandiri tanpa perlu tergantung dengan orang lain dalam arti bahwa itu positif, gitu ya. Nah, eh, kalau saya berpendapat bahwa kita harus eh, memang sebagai manusia kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tetapi tidak harus seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang katakanlah mereka itu feminis gitu ya. Tapi tidak harus seperti itu ya. Terus kemudian mereka berbuat sesuka hati itu. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Tapi kita berusaha untuk belajar dan berkembang dan kemudian kita mencoba bahwa kita itu manusia, gitu ya. bukan makhluk lain yang katakanlah seperti perempuan jalang misalnya, maaf ya, kita nggak ngomong masalah apa-apa ya. Nah, seperti itu sebetulnya nggak bagus gitu ya. Untuk apa gitu? Jangan menyalahartikan sebagai feminis. Nah, kalau dia seorang feminis, dia harus menghormati semua hak orang lain dan kemudian dia berjuang untuk menjadi dirinya sendiri yang memang betul-betul berkualitas. Jadi berkualitas itu artinya bahwa dia bisa mencapai apa yang dia inginkan untuk kebutuhan banyak orang. Dalam arti dia menyampaikan semua pikiran dan gagasan juga karya itu untuk bermanfaat atau untuk kepentingan banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu yang sebetulnya yang dimaksud dengan feminis. Ya, jadi kalau sebelumnya berasal dari dunia domestik dan kemudian dia bisa melakukan uh, suatu kegiatan yang positif dan kemudian dia bisa berkembang menjadi seseorang yang berguna bagi banyak orang dan bermanfaat. Nah, itulah inti dari persoalan feminis sebetulnya. Ya, jadi kalau misalnya apakah saya bersuami atau tidak, tapi saya memang bersuami. Tetapi saya mencapai apa yang saya inginkan, seperti apa yang saya harapkan dan cita-citakan, misalnya suatu saat saya bisa menjadi guru besar, misalnya ya, karena kita lagi memperjuangkannya. Nah, itu bukan karena saya feminis atau apapun, tapi karena saya memang berusaha supaya hidup kita itu bermanfaat, ya, dan berguna bagi banyak orang melalui karya-karya seni kita, melalui kegiatan kita, dan kemudian yang paling penting adalah apa yang bisa kita berikan kepada banyak orang sebelum kita dipanggil sama yang kuasa. Nah, itu. Jadi tidak
tidak lantas kalau sudah feminis terus tidak memilih untuk berkeluarga misalnya, atau kemudian dia berbuat suka hati mau ngapain terserah aku lah, ini aku gue ini nih gitu ya, nggak begitu ya, nggak begitu. Yang dimaksud feminis itu bukan begitu, tapi adalah mereka yang berjuang untuk maju dan berkembang dan kemudian menjadi positif apapun yang mereka mau dan menjadi dirinya sendiri dan maksimal gitu. Kalau memang mereka ingin menjadi seniman yang bagus, kalau mereka menjadi seorang koki atau kuliner atau apalah gitu menjadi sesuatu yang bagus, tailoring yang bagus dan itu maksimal. Nah, itu yang dimaksud dengan feminis sebetulnya. Ya, karena belum sampai semua perempuan seperti itu. Belum sampai semua perempuan itu menjadi maksimal dalam arti apa yang mereka inginkan dari dirinya sendiri. Karena apa? Ada ketakutan-ketakutan, ada ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Jadi sebetulnya jangan salahkan orang lain kalau dia tidak berkembang. Itu masalahnya, karena itu sudah diawali dari kesalahan dia sendiri. Mengapa tidak mau berjuang buat dirinya sendiri sehingga menjadi berkembang secara maksimal. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi apapun apapun yang kita kerjakan itu kalau kita bisa mencapai maksimal seperti apa yang kita inginkan itu sudah luar biasa untuk kaum perempuan. Nah, itu yang saya maksud seperti menjadi menteri luar negeri, menteri keuangan. Itu memang bukan karena orang tuanya minta dia jadi menteri gitu ya, tapi karena memang kebetulan dia punya kemampuan, kesanggupan dan kemudian dia bisa menjadi menteri. Nah, itu atau menjadi guru besar, profesor ya dalam bidang yang akademis tertinggi dalam bidang yang dia tekuni. Nah, itu jarang, jarang. Apalagi profesor seni ya. Wah, perempuan profesor musik itu cuma satu di seluruh Indonesia. Terus profesor tari itu cuma 3 orang atau 4 orang. Terus kemudian profesor seni rupa belum ada. Ini lagi diperjuangkan kita siapa yang mau maju ke depan itu. Beberapa teman perempuan berusaha untuk ke sana. Nah, terus kemudian profesor teater itu juga belum. Yang banyak itu profesor seni budaya, ilmu budaya itu banyak ya. Nah, itulah. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita dukung dan kita hargai bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang berhasil menjadi dirinya sendiri dan kemudian bisa menyampaikan karya-karyanya dengan bagus ya, tanpa menyalahkan banyak pihak kalau seandainya mereka tidak berhasil dan sebagainya. Itu bukan seperti itu yang kita minta ya, yang kita harapkan bukan seperti itu. Dan kemudian berkarya dengan vulgar itu bukan seperti itu ya. Jadi harus harus berkembang dan betul-betul menjadi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi banyak orang. Itulah tujuan kita dilahirkan oleh orang tua kan. Ya, itulah. Baik Bu Ika. Jadi intinya feminisme hanya satu cara Bu ya untuk Ya. mencapai tujuan tertentu. Baik. Nah, Silakan teman-teman yang lain. Nah, ini bergabung juga mahasiswa Bu Ika, Mas Luki. Silakan Mas Luki. Halo. ya, monggo. Silakan. Waduh, ini Rek, Mas Luki ini. Muncul dia. Monggo, silahkan. Tadi juga ngapunten belum bisa hadir dari awal sebenarnya. Saya masuk udah Ya. di konsep yang sudah bahas masalah diskusi. Mungkin saya belum melihat secara penuh apa yang menjadi pembahasan dari Bu Ika, tapi minimal dari keyword-keyword yang disampaikan oleh teman-teman yang sedang berdiskusi ataupun pembahasan konteks dari tema yang dibahas yang mungkin saya coba untuk masuk dalam diskusi ini adalah dari perspektif cara pandang kita menalar bagaimana bukan dari segi pelakunya atau mungkin dari segi gendernya, bukan gender secara kami seorang perempuan, tapi secara misi kita sebagai perspektif untuk mendengar feminisme. Terus
pendekatan kerangka feminisme terhadap sepak terjang dalam seniman memaknai konsep tersebut dalam memproduksi karya seni sih, Bu. Terus gimana sih untuk pengungkapan makna feminisme itu terus didapat yang diterapkan bagi semua perempuan? Agaknya sulit dilakukan karena tidak ada abstrak yang dapat dipedominasi gitu. Terus hal ini dapat terjadi karena definisi feminisme itu dapat berubah-ubah sesuai dengan realitas atau kultural dan kenyataan sejarah yang konkret. Lantas apabila kita memaknai feminisme itu sebagai upaya memperjuangkan ketidakadilan gender, dan feminisme itu sendiri menerapkan gerakan kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan atau bahkan disubordinasikan dan direndahkan oleh budaya dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, atau mungkin kehidupan sosial. Terus maka sesungguhnya sepertinya semangat perempuan yang seperti ini sepertinya juga sudah mulai nampak dari mungkin bukan lagi zaman lama, tapi saya mencoba untuk memperkirakan dari zaman Firaun juga udah seperti ini. Terus yang menjadi pembahasannya bagaimana secara pelaku atau secara personal, apakah seniman atau memaknai konsep tersebut itu memang mempunyai misi untuk masuk sebagai ya kayak semacam hanya memakai konsep ini sebagai konsep eksistensi, atau bahkan mempunyai misi visi yang lain gitu. Itu yang mungkin batasan-batasan itu yang saya coba untuk buka secara lanskap. Sebenarnya konsep pemikiran ini bukan hanya dari segi biologis gitu. Bukan siapa yang perempuan, siapa yang lelaki, tapi secara pemikiran apakah ini hanya sebatas dipakai untuk ditunggangi sebagai modal eksistensi atau ada misi yang lain. Mungkin ini bisa jadi pemantik bagi saya, Bu. Atau mungkin teman-teman semuanya. Silakan. Terima kasih, Bapak Kedimas dan Bu Ika. Ini saya menjawab Terima atau kasih. teman-teman lain yang menjawab? Monggo. Ada teman-teman lain yang menjawab? Silakan. Atau cukup saya? Halo? Ya. Gimana, Mas? Dimas, kira-kira? Udah jelas, Bu. Ya, silakan, Bu. Siapa saya? Ada yang mau jawab ya? Saya kok agak bingung nih. Poin yang ditanyakan Mas Luki yang pertama mungkin sepemahaman saya terkait dengan pemahaman audien, Bu. Bagaimana menangkap makna dari seniman-seniman yang mengproklamirkan bahwa mereka adalah feminis. Mungkin poin pertama itu ya, Mas Luki ya. Oke. Jadi gini ya, teman-teman, sebetulnya kalaulah misalnya kita memang tidak terlepas apakah itu lelaki atau perempuan seperti yang disinggung sama Mas Luki tadi, bukan seperti itu maksudnya gitu ya, bukan lelaki atau perempuan, tapi bagaimana memaknai semuanya dalam kegiatan sebagai seorang seniman. Nah, sebetulnya kegiatan sebagai seorang seniman itu pun itu juga berasal dari bagaimana dia dapat mengenali dirinya sebagai seniman dan kemudian bagaimana dia dapat mempertahankan eksistensi sebagai seniman dengan terus berkreasi dan berproduksi dan kemudian meningkatkan kualitas dirinya dengan baik, dan kemudian bagaimana dia secara kontinu itu mempelajari atau mengembangkan kemampuannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan itu secara terus-menerus dan diwujudkan dalam karya-karya. Nah, karya-karya ini apakah selalu ditampilkan dalam media, dalam arti kegiatan seperti pameran, kan, itu supaya bisa melahirkan makna-makna baru dari yang sebelumnya. Makna itu buat kita buat dalam bentuk kekaryaan dan kemudian berkembang.
karena para audiens menciptakan makna-makna yang lain. Dan makna-makna ini kemudian itu bisa bergabung satu sama lain menjadi interpretasi yang baru atau makna baru. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu waktu untuk semuanya, termasuk para penikmat seni yang berasal dari para perempuan yang memang harus punya waktu untuk memahami apa yang dimaksud dengan seni dan sebagainya. Dan kemudian mempelajarinya dengan lebih baik dan memahami apa yang dipelajarinya. Nah, itu banyak sekali kita mempelajari banyak hal tapi belum tentu memahaminya karena itu masalah ketertarikan dan kemudian masalah asli. Nah, kalau memang kita secara konsisten untuk tetap konsentrasi pada bidang yang kita sukai dan kita merasa nyaman di situ, tidak ada salahnya kita kemudian menjadi maksimal di dalamnya. Nah, itu maksud saya. Ya, oke. Jadi tidak terlepas apakah itu perempuan atau laki-laki itu sama. Semuanya juga akan seperti itu juga. Nilainya berarti Bu ya. Mas Lukinya tuh tanya apa lagi ya banyak banget gitu. Gimana Apalagi Mas Luki? gitu. Mungkin bisa secara singkat. Saya bahasanya wah luar biasa. Sampai terpukau kita dan dengerin. Ya, silakan Mas. Ketika tadi dibahas oleh Ibu, ya memang saya juga mencoba untuk menalar itu bukan hanya dari kajian secara biologis kita laki atau perempuan, secara gender kita laki atau perempuan, tapi bagaimana perspektif itu diarahkan menjadi pola pikir value atau nilai dalam berpikir mengenai feminis itu sendiri. Lah ternyata tadi jika Bu Ika juga menawarkan hal di mana ternyata ini adalah sebagai konsepsi yang dikonsentrasikan oleh beberapa pihak pelaku maupun seniman, pada khususnya latar belakang kita sebagai pelaku kreatif atau seniman mungkin pada dasarnya. Jadi bukan kekhawatiran saya, tapi bisa saja ini konsep feminisme ini hanya sebatas mungkin saja kalau cara pandang saya adalah hanya sebatas ini adalah modal eksistensi pelaku atau bahkan menjadi okupansi tersendiri sebagai alat untuk ya tunggangan kita sebagai orang pelaku seni, sebagai konsep karya kita. Ya apa bedanya nanti kalau toh memang mungkin kan ini bisa saja laki-laki atau perempuan memakai konsep feminisme, apa bedanya dengan mungkin kubisme atau ekspresionis dan yang lain sebagainya. Kalau tarafnya ke arah nilai value yang untuk feminisme ini sudah mulai ke arah arti eksistensialisme tadi yang masuk ke dalam ranah konsep yang dipakai yaitu feminisme. Saya pikir seperti itu mungkin dari tanggapan saya sih, Bapak Dimas atau Baik, Mas Luki. Ya, ada tambahan. Ya. Mungkin dijawab dulu sama Bu Ika atau langsung. Ya, menarik ya kecurigaannya Luki. Ya. Kita menerka-nerka bahwa ya feminisme barangkali menjadi satu objek juga. Nah, ini juga sering kita diskusikan, terutama di teman-teman sastra gitu, yang sering dikritik oleh Saud Situmorang. Kenapa sih perempuan-perempuan itu selalu membuat gerakan dengan embel-embel yang menawarkan eksistensinya perempuan? Misalkan perempuan pengkaji, perempuan kreatif, perempuan. Nah, satu konsepsi ini sebenarnya kan menawarkan bahwa ya kesetaraan itu tidak ada, sehingga akhirnya mereka menawarkan eksistensi perempuannya untuk dimunculkan. Nah ini kan perjuangan-perjuangan mereka ketika bergerak di dalam wilayah feminis supaya sama-sama menjadi subjek, ya. Tetapi kemudian ketika mereka menawarkan satu kelompok atau individunya dengan tematik-tematik perempuan, misalkan perempuan kaji seni gitu, itu justru kemudian akhirnya menempatkan mereka sebagai objek kajian juga, gitu. Objek kajian. Jadi mereka yang ingin menjadi sama-sama subjek dengan laki-laki pada akhirnya juga menjadi objek bagi laki-laki untuk membicarakan itu. Nah ini cukup paradoks juga ya di wilayah-wilayah kita. Nah kelompok-kelompok feminis kan kalau di Indonesia hari ini perkembangannya cukup signifikan ya, dari gerakan feminisme yang radikal
kemudian beralih menjadi ekofeminis yang sebenarnya garisnya itu benar-benar radikal gitu. Sehingga akhirnya mereka ada positifnya ketika melihat lingkungan di dalam wilayah feminis. Bagaimana ayo perempuan bergerak yang sering belanja jangan pakai kantong plastik, minum bawa termosnya sendiri-sendiri, nggak usah pakai botol plastik dan lain sebagainya. Nah, ini di wilayah sastra, kemudian di wilayah seni rupa itu cukup muncul gitu kan perempuan-perempuan yang bergerak di wilayah-wilayah ini. Tetapi pada kenyataannya di wilayah-wilayah kesenian tradisi, terutama di wilayah pertunjukan gitu ya, kalau kita ngomongin ludruk, itu justru perempuan tetap menjadi objek seksisme gitu ya. Kalau kita melihat ludruk itu kan perempuan selalu dijadikan sebagai objek pembicaraan seksualitas, bokongnya yang seperti ini, dada dan lain sebagainya, itu sering kita. Nah, artinya kan ya benar kecurigaan Ruki, jangan-jangan peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi sejak zaman Fir'aun atau zaman megalitik gitu ya, bahwa perempuan pada akhirnya ya punya wilayah politis sendiri terkait dengan feminisme ini tadi, yang akarnya ya jelas libertarian itu tadi. Jadi kayak sejauh gerakan ini pun juga nggak ada goalnya gitu. Nah, kemudian kalau tadi Bernard itu kecurigaannya masuk ke wilayah LGBT, itu ya wilayah LGBT. Ya pada dasarnya kan memang gerakan-gerakan feminis kan memperjuangkan libertariannya, kebebasan ini, sehingga akhirnya ya tentu pada pergerakan-pergerakan LGBT juga menjadi sorotan mereka gitu, terkait dengan perempuan bebas memilih, tidak apa-apa sesama perempuan asalkan saling sayang dan lain sebagainya. Itu kan kemudian juga menjadi hal yang masuk ke wilayah-wilayah apa saja, gitu, termasuk ke wilayah lingkungan dan lain sebagainya. Ya, itu sih mungkin tanggapan saya. Oke, Mas Fahmi. Mungkin bisa saya cukup banyak ya, Bu ya. Mungkin bisa saya ringkas dengan 2 kalimat, yaitu eksploitasi isu tentang feminisme global yang lagi seksis hari ini, terkait juga bagaimana seniman-seniman yang akhirnya terpusat ke isu itu untuk juga ikut mengeksploitasi, sehingga menjadi seni hanya menjadi eksistensi diri secara sensasional gitu. Gimana Bu Ika? Ya, tambahannya mungkin barangkali seniman-seniman kan sering memperhatikan kemiskinan, ke orang-orang yang terpinggirkan sebagai objek dari karya-karyanya. Sejak zaman Pram katakanlah, ya selalu berbicara tentang hal-hal yang kesetaraan itu. Nah, perempuan sebenarnya juga menjadi wilayah sama halnya dengan satu kemiskinan itu, sehingga akhirnya isunya terus dimunculkan begitu kan. Itu satu kecurigaan ya, sama dengan, maka kemudian ada salah satu ya teman-teman saya itu yang sering ya seniman-seniman proposal gitu kan, ya berarti ketertinggalan di daerah itu nggak usah dimajukan, supaya kita selalu ada isu gitu, supaya kita selalu ada konteks yang dibicarakan gitu. Nah, perempuan ini subur menjadi wilayah itu juga gitu, menjadi wilayah ya sama halnya kalau dibandingkan tuh. Walaupun laki-laki juga banyak kan akhirnya menjadikan objek karyanya feminisme di dalam bentuk-bentuk karya seninya. Terima kasih Mas Fahmi. Sepertinya Mas Fahmi cukup bergairah ini Bu, membahas soal feminisme. Silakan Bu Ika. Ya, ini sebetulnya yang komentar semua para lelaki ya. Jadi pendapatnya ya pendapat para lelaki jelas. Coba itu ada mbak-mbak yang lain dong. Gimana ini pendapat mbak-mbak ini kalau ada para lelaki ngomongnya kayak gitu gimana, apakah sesuai atau enggak gitu. Oke, silakan. Kayaknya nggak ada ya yang ngomong. Semuanya pendapatnya para lelaki doang. Iya Bu. Silakan Bapak Denovi. Ada Mbak Ellen, Mbak Isma dan lain sebagainya. Ayo dong ngomong.
Saya mencoba untuk menyikapi dan mensubjekkan menjadi seorang wanita. Wah, gitu sih. Nggak sama dong, nggak sama. Itu kan kodratnya laki-laki itu beda sama perempuan. Ayo, gimana rasanya kalau melahirkan? Ayo, mau nggak? Nggak mau. Novi itu loh, Novi. Itu bagaimana kalau menstruasi itu tiap hari, setiap saat? Repotnya. Ya itu makanya cara berpikir laki-laki ya memang begitu. Mau apa? Gitu. Kita nggak percaya kan mau ngomong apa. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita sebagai kaum perempuan itu berusaha untuk eksis gitu. Meskipun kita itu jadikan objek wisata atau objek apa atau apa, objek apa. Ya, soalnya kita berpikir kalau kita gambar lelaki itu jelek gitu. Nggak ada yang cantik, gemulai gitu. Kalau perempuan kan kalau digambar kan bagus gitu ya, cantik, indah gitu kayak bunga gitu. Nah, kalau yang cowok coba nggak ada gitu kan. Paling bentuk pria, maksudnya gambar-gambar untuk objek para lelaki itu biasanya digunakan untuk kayak semacam kampanye atau semacam eh, apalah gitu ya, yang sifatnya itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan itu gitu, yang maknanya itu enggak untuk keindahan. Kalau indah pasti ke perempuan, coba gimana itu kan nggak salah kan kalau perempuan jadikan objek, ya wes gitu. Sekarang itu gimana, apakah perempuan sebagai seniman atau seniman perempuan? Ayo, mana yang benar? Nah, itu masing-masing punya makna yang berbeda. Ya, kalau seniman perempuan itu artinya seniman yang selalu menggambar perempuan. Tapi kalau perempuan seniman itu artinya perempuan yang bertugas atau berstatus sebagai seniman. Nah, beda kan? Nah, itulah yang menyebabkan bahwa bagaimana kita melihat para perempuan itu selalu eksis itu memang berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan hidup itu paling tidak. Ya, kalau lelaki selalu fokus pada apa yang bisa dikerjakan, maksudnya dikerjakan saat itu, dia bisa fokus. Apakah itu laku atau tidak, itu urusan nanti. Nah, masalahnya sekarang kita itu berhadapan dengan anak-anak, kebutuhan sehari-hari, dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang idealisme dikesampingkan. Makanya sangat bersyukur sekali kalau misalnya kita para perempuan itu bisa menuntaskan idealis kita. Luar biasa banget. Ya, itu. Jadi kalau yang ngomong laki-laki ya memang gitu deh semuanya. Ya toh, cara berpikirnya Iya, memang Pak. gitu. Tuh. Genealoginya sudah seperti itu kayaknya, Bu. Cara psikolog, secara psikologis dan cara biologis memang begitu. Iya. Nah, Silakan teman-teman yang perempuan, percakapannya akhirnya 4 lawan 1. Gitu ya. Silakan Made Novi, Ellen, Mbak Isma. ayo Atau mbak-mbaknya mana nih? Saya lihat tadi ada yang cantik itu Mbak Dewi ya, apa Mbak siapa ya? Novi. Mbak Made Novi, Bu. Mbak Novi atau siapa ya? Tuh. Nah, itu. Coba berkomentar dong. Gimana Made Novi? Nah, ini. Ayo, ayo. Semangat. Berkomentar sedikit, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ini namanya di ranah ruang publik lelaki. Ya. Membahas tentang kesetaraan gender, feminisme, dan yang lain-lain. Kebetulan saya itu, ini mungkin agak menyimpang dari pembahasan, tapi mungkin masih dalam ruang lingkup yang sama. Jadi, saya itu lahir dan besar di keluarga Bali, Bu. Ya, good. Dan saya benar-benar merasakan bahwa memang kesetaraan gender di Bali itu masih belum
Bukan maksimal. masih belum terjadi, masih belum maksimal ya. Dan itu juga terjadi di keluarga saya sebetulnya, di keluarga besar saya. Tapi yang saya syukuri adalah di keluarga kecil saya, ayah saya terutama sudah melakukan atau memahami kesetaraan gender, dan itu yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi keluarga saya itu di Bali terutama, dan yang tidak merantau, itu untuk perempuan memang harus mendapatkan pekerjaan ganda untuk mengurus anak dan juga untuk bekerja di sawah atau di laut. Sementara laki-laki kebanyakan Adu sepupu-sepupu, ayam. ya adu ayam kadang, atau kalau ada hari besar kadang mereka menceki itu berjudi Nah, itu. Dan itu juga masih terjadi sampai sekarang. Bahkan pembagian harta pun ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan itu masih terjadi sampai saat ini. Itu yang saya soroti dan selalu saya ungkapkan berulang-ulang di berbagai diskusi yang membahas tentang kesetaraan gender. Gitu. Itu Ibu. Dan memang untuk mengubah hal itu kalau saya sendiri yang melakukan memang agak susah, karena kan saya harus melawan banyak orang. Melawan keluarga besar itu lumayan susah, tapi semoga pelan-pelan, karena itu kan sudah menjadi budaya di sana, jadi agak susah untuk mengubahnya. Gitu Ibu. ya memang betul. Nah, itulah ya, makanya kalau misalnya ada para lelaki itu ngomong macam-macam kayak gitu, ya udah, itu memang mereka itu seperti itu. Ya nggak ngomong macam-macam, maksudnya ngomongnya itu banyak, itu materi yang diungkapkan itu banyak gitu ya. Dan itu memang cara berpikirnya gitu, kita nggak bisa mau ngapain gitu. Karena memang dunia kita itu agak, apalagi di negara-negara Asia itu memang ya agak susah gitu, kecuali kalau kita diberi kesempatan, terus kemudian ada yang bisa memberikan suatu hak kepada kita untuk berkreasi, berkarya seni, apalagi menjadi seniman ya. Nah, itu suatu hal yang luar biasa banget itu. Jadi bisa cari duit sendiri, terus apalagi terus kita bisa menambah uang masukan buat keluarga. Wah, sudah luar biasa banget. Nah, itulah ya. Itu nasib perempuan dimanapun, terutama juga bukan kita di Asia ya, di Eropa, teman-teman saya juga seperti itu. Sama, padahal mereka orang bule. Gitu. Jadi kalau mereka itu mau menikah, itu kadang harus berpikir dua kali, apakah ada hak buat kita untuk bisa berkarya, gitu, bisa menjadi diri kita sendiri. Dan kemudian yang ketiga, apakah kita bisa bergerak dengan bagus, maksudnya untuk mengembangkan diri kita dengan maksimal. Nah, itu juga pada orang-orang bule itu juga gitu loh, sama. Nah, oleh karena itu eh, kita kalau misalnya ngomongin masalah setara gender, itu juga harusnya para pria itu paham harusnya bagaimana menghadapi teman-teman perempuan, dan kita tidak harus selalu bergantung kepada mereka, karena para perempuan juga harus eksis itu pada dunianya, meskipun kita punya anak itu harus ditanggung bareng, punya rumah ditanggung bareng, semuanya harus bareng. Nah, itu yang dimaksud dengan setara gender. Semua harus bersama. Gitu. Nggak Gimana saling, Mbak Novi? nggak saling, kamu di rumah, aku pergi, kamu di rumah lah, itulah. Ya. Keharusan itu Bu, ya. Heeh. Nah, itu. Gimana Mbak Novi? Terima kasih loh Mbak Made bisa ngasih kesempatan bisa ngomong, berpendapat. Ya. Karena ini memang ranahnya ranah publik soalnya. Ranahnya para lelaki. Satu lagi boleh Ya, tamat? ngomong. Oke. Boleh, boleh. Berkaitan dengan seni dan terutama seni lukis di Bali itu kan memang masih banyak yang melakukan hal itu. Saya memang awam tentang seni, tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin beberapa dari teman-teman dan
Bu Ika pernah melihat ada lukisan perempuan Bali yang tidak menggunakan atasan. Nah, itu kan bagian dari karya seni menurut saya, lukisan. Dan di situ saya merasa, dan sampai sekarang kan mungkin masih ada yang melukis perempuan tanpa busana, perempuan Bali tanpa busana, dan itu mungkin terinspirasi dari zaman dulu kalau perempuan Bali memang nggak pakai atasan. Tapi kan sekarang itu kan sudah nggak relevan. Sekarang nggak ada perempuan Bali yang nggak pakai atasan, saya rasa. Sudah nggak ada kan. Dan masih ada orang-orang yang melukis itu. Apakah hal itu menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu dijadikan objek keindahan mungkin atau menggambarkan keindahan, itu bagaimana Bu Ika? Ya, saya jawab ya Mas Dimas. Saya jawab ya. Nah ini terima kasih Mbak Mati. Memang banyak hal yang kita itu sebetulnya melakukan suatu kegiatan dalam arti berkarya seni itu dengan mengeksploitasi tubuh. Tapi sebetulnya itu bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita menggambarkan bahwa apapun yang kita tutupi itu pun juga suatu saat dalam budaya tradisi terutama itu pasti akan dibuka seperti memakai kemben, terus memakai kebaya yang apa namanya, yang hanya kelihatan kemben, kebayanya tipis banget ya sehingga itu apa itu tampak gitu hanya terbungkus oleh kain yang tipis. Nah sebetulnya hal-hal seperti itu bukan masalah porno ya atau pornografi atau apalah ya, tapi itu mungkin bagian dari kebiasaan tradisi. Nah dalam kebiasaan tradisi itu memang sekarang sedang berjuang untuk supaya tidak punah karena dalam kondisi di mana agama Islam itu menutup semua itu dikhawatirkan tarian-tarian ini semuanya berkerudung. Nah itu ada semacam apa namanya kayak sindiran gitu ya bahwa nanti suatu saat semua penari-penari yang ada di tanah air kita itu berkerudung semua. Waduh, mudah-mudahan enggak lah ya. Ini bukan Suriah, bukan daerah Jazirah Arab, tapi ini tanah air kita Indonesia dengan segala macam kondisinya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita ngomongin agama, itu sebetulnya agama sudah menindas tradisi kita. Tapi itu mungkin ditolak habis-habisan oleh para orang agama, maksudnya yang berhubungan apalagi dengan Muslim yang itu. Nah, itu sebetulnya membuat tradisi kita dengan memakai pakaian-pakaian yang pakai kemben, kebaya yang sangat indah gitu, terus kemudian sanggul yang harus ditutup semuanya itu menjadi hilang. Nah, itu sebetulnya suatu hal yang sangat membuat saya itu jadi sedih. Karena apa? Kalau kita bergerak keliling dunia, yang kita cari itu adalah identitas. Jadi hampir semua dari kita itu menggunakan pakaian yang sama, kemeja, kaos, celana jeans, terus apalah gitu. Itu sama semuanya, rata di seluruh dunia di mana-mana sama. Nggak ada yang berbeda dengan kebaya, apa, dengan jas dan dasinya, terus dengan baju roknya. Cuman yang berbeda adalah pakaian tradisi yang dianggap tidak praktis. Tapi sekarang kita mencoba untuk kembali menggunakan identitas kita. Bila kita berada di luar negeri, identitas itulah yang kita munculkan. Jadi kalau kita berada di luar negeri, misalnya dalam undangan-undangan kenegaraan atau undangan-undangan dalam bentuk kegiatan resmi yang diundang oleh kedutaan dan sebagainya, itu yang harus kita bawa adalah pakaian tradisi. Jadi kita misalnya dari Jawa ya harus pakai pakaian Jawa, dari Bali pakaian Bali, dari Sumatera memakai pakaian Sumatera, lengkap. Nah itu yang diminta kalau kita di sana. Nah oleh karena itu seharusnya jangan sampai dibuat punah hal-hal seperti itu.
Nah, kalau seandainya ada seniman yang menggambar seperti kebiasaan dari tradisi Bali dengan tidak mengenakan pakaian, misalnya tidak menggunakan busana, itu sebetulnya suatu hal yang biasa banget, ya, itu biasa banget. Nah, sekarang tergantung orangnya mau berpikiran mesum atau tidak, gitu ya. Itu tergantung dari masalah kita sendiri, gitu. Nah, kalau misalnya kita itu mau menyampaikan hal-hal seperti itu bagus loh. Kita senang kan lihat gambar perempuan yang cantik dengan meskipun tidak menggunakan busana tapi ada sedikit-sedikit ditutup sama selendang atau apa gitu kan. Senang gitu lihat. Dan itu juga sama dengan kalau kita melihat patung-patung di Yunani. Di mana patung-patung Yunani itu semuanya itu vulgar. Tapi itu adalah para land of God. Jadi daerahnya para Tuhan, para dewa. Nah, kalau udah kayak gitu, gimana kita mau bilang, oh itu porno? Nggak mungkin. Nggak mungkin, karena memang sudah tradisi. Nah, itu pun dikembangkan sama mereka, dan malahan sekarang itu, saya barusan dari sana juga, gitu ya, semua itu malah diperbaiki, dibenahin, ditunjukkan semua apa yang ada di situ. Dan mereka itu tidak merasa bahwa itu porno. Nah, itu loh perbedaannya. Jadi malah direnovasi lagi di mana tempatnya para dewa-dewa ini, ya, dan mereka tidak memakai busana semuanya itu. Nah, itu malah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, itu loh hal-hal seperti itu yang harus kita lihat dari mana kita berpikirnya dan kemudian bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti itu, ya. Baik Wika, gimana Mbak Made? Mbak Made. Oke Bu, mungkin untuk pemantik terakhir ya, karena Bu Wika juga butuh istirahat gitu ya. Nah, artinya kalau ini terkait dengan pertanyaan Mbak Made Novi, artinya estetika karya-karya perempuan, artinya harus menembus juga etika dan norma masyarakat gitu, terkait interpretasi yang dipertanyakan oleh Mbak Made Novi tadi. Gimana ini? Itu kan sangat sulit sebenarnya dan butuh waktu yang cukup lama untuk bagaimana estetika mendobrak tatanan etika dan norma yang ada di masyarakat gitu. Gimana Bu Ika? Ya, gimana Mas? Iya Bu, terkait pertanyaan. Kita udah mulai ngantuk. Oke. Ya mungkin pemantik terakhir Bu. Ya, nggak Terkait apa-apa. Karena pertanyaan. besok pasti jam 5 sudah harus berangkat ke Malang. Ada presentasi di Brawijaya Oh, jam 8.30. oke Bu. Ya itu Bu, terkait pertanyaan Mbak Madenovi kan sebenarnya interpretasi atas objek kan Bu ya, atas simbol gitu. Nah, artinya kalau lukisan vulgar kayak vulgar dan erotik dan segala macam itu, Ya. artinya karya seni yang membawa estetika harus mendobrak etika dan norma yang sudah mapan di masyarakat gitu Bu. Nah ini kan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan saya pikir juga nggak mungkin gitu Bu. Gimana Bu Nah, Ika? sebetulnya begini, itu semua tergantung wawasan. Tergantung dari wawasan kita. Tergantung bagaimana kita menerima bahwa karya seni itu apapun, itu bisa jadi berasal dari hal-hal yang mungkin ya orang lain bilang vulgar. Tapi sebetulnya kita harus melihat tujuan dan manfaat dari karya itu dibuat untuk apa. Nah, masalahnya kalau misalnya karya itu dibuat untuk melampiaskan emosi, itu beda lagi dengan karya itu dibuat untuk kepentingan bahwa kita ingin membuat menunjukkan bahwa ada hal yang perlu kita ketahui tentang indah. Indah yang artifisial atau indah dalam arti indah yang memang ciptaan dari alam semesta, ciptaan dari yang maha kuasa. Nah, sekarang kita ingin tahu bagaimana kita
dalam arti menghargai seni di ya. Untuk kepentingan apa mereka membuat karya-karya itu vulgar, ya. Nah, itu untuk kepentingan bahwa menunjukkan bahwa para dewa itu adalah penguasa dunia dan mereka itu juga aslinya adalah manusia seperti kita yang juga eh, ada kemauan untuk terus belajar. Nah, itu inti dari para dewa itu bahwa mereka itu selalu melindungi kita yang mau belajar. Dan dewa itu bukan sesuatu yang absurd gitu, yang abstrak. Itu bukan. Tapi mereka menyamakan bahwa para dewa itu adalah manusia yang sudah dapat mengenali dirinya dan kemudian dapat mempersembahkan dirinya untuk kepentingan banyak orang yang bermanfaat dengan tujuan tertentu, tujuan yang bagaimana kita mencapai target optimal dari apa yang kita harapkan menjadi menuju ke hal yang lebih baik. Nah, itu menurut pendapat mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Nah, kalau kita, mungkin kita harus berpikir bahwa untuk menjadi seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di sana, itu memang harus banyak belajar. Dan kemudian kita harus menambah wawasan bahwa orang yang telanjang itu bukan berarti mereka itu menunjukkan aurat dan sebagainya dengan, oh ini aku punya badan seperti ini, kamu mau nggak gitu sih. Tapi kita menunjukkan bahwa ini loh pemberian yang Maha Kuasa itu begitu bagus, begitu indah. Nah, itu persoalannya. Nah, untuk urusan apakah terus kemudian menjadi erotis dan sebagainya, itu urusannya berpikir gitu, masalah mereka sendiri gitu ya, bukan masalah kita. Kita sudah menyampaikan suatu gagasan bahwa indah itu seperti ini. Kita bisa mengatakan bahwa oh, ciptaan yang Maha Kuasa itu perempuan yang cantik itu seperti ini, lelaki yang ganteng dan cakep itu seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kita menunjukkan hal yang positif terhadap semuanya. Jadi terlepas apakah itu purna atau tidak, itu tergantung dari yang nangkep gitu ya, yang melihat, yang membacanya. Nah, itu maksud saya. Baik Bu Ika, terima kasih. Karena waktu, mungkin satu pertanyaan lagi, ada yang tanyakan? Sudah cukup. Kalau nggak ada, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 10, mungkin Bu Ika bisa kasih apa ya? Kasih closing statement lah. Satu kali. Silakan Bu Ika. Ya, Monggo Bu. iya, gimana Ya Mas? mungkin bisa closing statement atau kasih wejangan lah Bu buat kita-kita yang masih muda. Masa sih? Kecuali Bernard Bu dan Mas Luki. Yang lain masih muda Bu. Banyak juga yang masih kuliah gitu. Silakan Bu Ika. Aduh, ya oke. Gini teman-teman, untuk menjadi bagaimana diri kita, sebaiknya kita mengenali diri kita sendiri. Teman-teman kenal nggak sama diri sendiri? Ah, pasti belum. Ya kalau, oh ya saya kenal diri saya karena saya ini namanya A, B, C gitu. Oh bukan itu. Kenal dalam arti di sini tujuan kita dilahirkan itu untuk apa. Terus kemudian kita itu mau kemana. Terus kemudian kita itu ngapain supaya bermanfaat bagi banyak orang. Nah itu yang perlu kita pelajari. Dan itu semua baru didapat kalau kita mau belajar, dan belajar itu berlangsung sepanjang hayat. Benar loh. Ya. Jadi biarpun sudah 70 tahun tetap harus belajar. Dan harus selalu berpikir positif, itu penting. Dan yang paling harga adalah kita harus selalu bersyukur. Nah, itu.
Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa oh bahagia itu benar lain enggak, dari cara kita menikmati hidup dan bagaimana kemudian kita mengekspresikan diri kita yang kebetulan kita adalah seniman, kita juga dapat berkarya di secara maksimal dan kemudian menghasilkan siapa tahu ya ruangnya dulu gitu. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami. Mungkin dari novel dan lain sebagainya. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan ke Madenovi. Baik, Ya. terima kasih Bu Ika dan Mas Dimas atas diskusinya yang luar biasa, juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung di diskusi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, seperti biasa kita bisa ambil gambar dulu, nggih. Monggo. Dinyalakan semua kameranya supaya terlihat wajahnya yang Yuk, ganteng dan cantik. Yayasan Fan Art yuk. Kok sebelah ya? Mas Torik, Mas Jan, Mas Lamijan, Mas Rohman, Mbak Isma, Mbak Ellen maksud saya. Mas Rauf bisa minta tolong untuk ambil gambar, Oke. Oh. Bisa pose semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Mbak, boleh? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di diskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu Mas Luki. Besok ngasih kuliah. Oke, ya, Bu. Mumpung ketemu. Ya, itu ada Mas Ma'ruf, Bu. Iya, saya sudah besok ke Malang di Brawijaya mungkin sampai sore, Mbak. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Amin. Assalamualaikum.